Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchennya. Bab 4839 sampai bab 4840. Kinchen tampak sedikit tidak berdaya. Tidak mungkin, dia ingin membunuhku. Dan membunuh orang suci harimau juga merupakan salah satu tugas penilaian penjaga gunungku, Kepala Chang. Keterdiam setelah mendengar ini, tugas penilaian Anda adalah membunuh Tiger Sage. Jadi Anda baru saja membunuh Cheng Tiger Sage kecil? Apa artinya? Bukankah orang bijak harimau setengah langkah bukanlah orang bijak harimau? Kenapa kamu begitu galak? Kepala Chang sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Tidak apa-apa, setelah menahan diri untuk waktu yang lama, Chang pertama-tama mengucapkan kalimat seperti itu. Di luar dugaan, krisis tersebut dapat diatasi dengan cara ini. Saya khawatir Gao Ze meninggal secara tidak adil, bukan? Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati di tangan orang bijak tingkat 2. Tidak untuk sementara waktu, Chang Ke adalah orang pertama yang menemukan Master Gen Wuxiang pertama di Liangshan. Tidak apa-apa, Gao Ze sudah mati. Dua orang pertama dari Liangshan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Mereka sangat takut Gao Ze akan membunuh orang di reruntuhan. Kali ini, murid dari ketiga sekte semuanya adalah elit. Jika ada banyak korban jiwa, maka akan rugi besar, dan mereka tidak bisa kembali ke sekte untuk menjelaskan. Untungnya, ditemukan tepat waktu, berbicara tentang Chang Ke, di mana kamu membunuh Gao Ze? Liangshan bertanya lebih jauh. Chang Ke menggelengkan kepalanya terlebih dahulu dan berkata, Gao Ze tidak dibunuh olehku. Liangshan tertegun untuk pertama kalinya. Master Wuxiang yang sedang memutar manik-manik juga berhenti tiba-tiba. Siapa yang membunuh itu? Tanya kepala Liangshan. Murid sekte saya, Kinchen. Kepala Chang tampak agak bangga saat ini. Bola mata pertama Liangshan menatap, Chang Ke, apa yang kamu bercanda? Kinchen, membunuh Gao Ze. Jika mereka tidak mengetahui bahwa Gao Ze adalah Xiao Chen Huseng, mereka mungkin akan mempercayainya. Chang Ke Souzuo hanya melihat ke arah Liangshan Souzuo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah kepala Liangshan membeku. Benarkah? Kepala Chang Ke mengangkat bahu. Tentu saja Anda dapat memilih untuk tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Gao Ze sudah mati. Adapun bagaimana dia meninggal, itu bukanlah hal yang sangat penting, San Souzuo. Dan Master Wuxiang saling melirik, dan ketika mereka memikirkannya, sepertinya Chang Ke Souzuo benar-benar tidak perlu berbohong. Jadi, benarkah Kinchen membunuh Gao Ze? Kepala Liangshan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Chang Ke, kamu Bu Zousan curang kali ini? Mengapa kamu mengirim orang kuat yang dapat membunuh Xiao Sheng Tiger Sage? Bukankah ini curang? Sepertinya Qiandeng, murid seperti Zhong Zimo sangat bodoh. Mengapa berdebat dengan orang seperti itu? Kepala Chang Ke segera membalas, dia hanya murid dalam. Bagaimana dia bisa berbicara tentang kecurangan? Kepala Liangshan berkata, dia pasti sudah menjadi murid dalam selama bertahun-tahun, kan? Kepala Chang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia menjadi murid batin, para murid berusia kurang dari setengah tahun. Kepala Liangshan kehilangan suaranya lagi. Apa-apaan? Setelah membunuh Gao Ze, Kinchen terus mencari di reruntuhan. Bisa dikatakan penuh pahala. Setelah itu, Kinchen menemukan Liang Yu dan menawarkan untuk kembali ke Kinmen bersamanya. Dalam perjalanan, murid-murid klan Qin terus memandang Kinchen.
seolah-olah melihat manusia dewa. Kinmen tidak jauh dari reruntuhan. Ini juga merupakan alasan besar mengapa Kinmen menggali reruntuhan ini. Di malam hari, matahari terbenam, Qin Chen datang ke Kinmen. Berbeda dengan sekte lainnya, sekte Qin dibangun di kota besar. Liang Yu mengatakan bahwa seluruh kota adalah wilayah sekte Qin. Orang luar diperbolehkan masuk dan keluar kota, dan ini dilakukan untuk mendorong perkembangan Kinmen. Tidak tahu kenapa, setelah tiba di Kinmen, jantung Qin Chen berdebar tak bisa dijelaskan. Liang Yu mengajak Qin Chen jalan-jalan. Qin Chen meninggalkan beberapa harta sebagai hadiah terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Namun kenyataannya, mereka menyelinap ke bawah tanah sekte Qin. Setelah menilai dengan cermat, Qin Chen menemukan bahwa detak jantungnya berasal dari tanah. Qin Chen menggunakan penglihatan super untuk melihatnya, dan tidak ada yang aneh tentangnya. Namun ketika dia masuk ke dalam tanah, dia menyadari bahwa tidak ada yang aneh yang merupakan kelainan terbesar. Di tanah, seolah-olah ada tembok kota yang menghalangi Qin Chen. Ini benar-benar aneh. Jantung Qin Chen berdetak lebih cepat karena suatu alasan. Pada saat ini, Yu Lao tiba-tiba mengirim pesan ke Qin Chen, ada aura anggota klan. Mata Qin Chen menyala-nyala, apakah di bawah tanah? Itu benar, Yu Lao berlari keluar dari alam menelan Dewa Kristal dengan ekspresi bingung di wajahnya, beberapa kegembiraan. Sepertinya intuisiku benar, klan Qin ini pasti ada hubungannya dengan klan penelan dewa. Qin Chen hendak melanjutkan perjalanan ke bawah tanah ketika dia tiba-tiba menyadari aura Liang Yu. Liang Yu langsung mendatangi Qin Chen. Sebelum ekspresinya berubah, matanya lebih tajam dari sebelumnya, dan fluktuasi di tubuhnya juga cukup kuat. Ini seperti orang yang berbeda. Siapa Qin Xiaoyu? Seluruh tubuh Liang Yu menegang, seolah dia akan menyerang Qin Chen kapan saja. Apa hubunganmu dengan klan Tun Sen? Qin Chen menatap Liang Yu dan bertanya. Saat Liang Yu mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, perubahan ekspresi ditangkap oleh Qin Chen. Dia jelas terlalu terkejut, dan perubahan ekspresi hampir merupakan reaksi bawah sadar. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan napas mendekat dan jantungnya bergetar. Ibu, saat Qin Chen melihat sosok Duan Muking dari kejauhan, emosi di hatinya tiba-tiba bersinar tak terkendali. Bukan hanya Duan Muking, Qin Wen juga tinggal bersamanya. Qin Chen dapat melihat bahwa setelah menyembuhkan luka-lukanya di alam Yuan dan datang ke alam surga, kini kekuatan ibu dan ayahnya telah berubah secara dramatis. Cener, Duan Muking datang ke sini setelah menerima panggilan Liang Yu, tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Qin Chen dengan keterkejutan di pipinya. Liang Anda tercengang. Dia bahkan siap untuk melawan Qin Chen sekarang, tapi dia tidak mengharapkan pembalikan seperti itu. Keluarga itu bersatu kembali di sini dengan cara yang aneh. Baru saat itulah Qin Chen tahu, Liang Yu adalah orang kepercayaan Duan Muking dan kepala sekte Qin di permukaan, tetapi sebenarnya kepala pintunya adalah dia. Yang paling penting, setelah Duan Muking dan Qin Wen datang ke alam surga, mereka terhubung dengan warisan klan penelan dewa satu demi satu. Tidak hanya itu, Duan Muking juga mengadopsi banyak anak yatim piatu. Warisan klan Tun Shen dan anak-anak yatim piatu ini semuanya tinggal di kota gelap bawah tanah Kinmen. Kota gelap bawah tanah ini ditutupi oleh harta suci bawaan gerbang Mizang, sehingga penglihatan super pun sulit untuk dilihat,
hanya ketika Anda benar-benar masuk ke bawah tanah Anda dapat menemukannya sedikit demi sedikit. Datang ke kota gelap bawah tanah, Qin Chen merasa sedih untuk beberapa saat. Jelas mereka semua adalah manusia, tapi orang-orang ini tidak bisa hidup dalam terang dan hanya bisa hidup dalam kegelapan ini. Tidak bisa melihat cahaya, sekali terekspos pasti akan berakibat fatal. Namun yang membuat hati Qin Chen berdebar-debar, keturunan dan anak yatim piatu dari klan pemakan dewa ini tidak lemah kekuatannya. Ini jelas merupakan penghargaan dari ibu dan ayah saya. Mereka semua telah berlatih seni menelan Tuhan dan Dao yang mencerahkan. Kata Duan Muking, inilah sebabnya dia mengadopsi begitu banyak anak yatim piatu. Menelan dewa dan mencerahkan seni Dao adalah dasar dari klan menelan dewa. Jika Anda berlatih menelan dewa dan mencerahkan seni Dao, tidak peduli seberapa buruk bakat Anda bisa menjadi seorang jenius. Itu akan menjadi pedang tajam pertama kita yang menjatuhkan klan Dewa Kaisar. Mata Duan Muking sangat tegas, dia melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil. Tetapi jika dia tidak melakukannya, dia merasa tidak nyaman. Saya khawatir menelan para dewa dan menyadari keterampilan Tao saja tidak cukup, kata Qin Chen. Duan Muking tertegun dan berkata, Sener, mungkinkah kamu telah memperoleh teknik pemurnian tubuh melahap dewa dan teknik pemurnian roh melahap dewa? Qin Chen mengangguk dan berkata, ya, meskipun belum lengkap, itu masih lebih kuat dari seni suci biasa, ada terlalu banyak. Peninggalan klan pemakan dewa terlalu sedikit, dan terlalu sulit untuk menemukannya. Oleh karena itu, Duan Muking memilih untuk mengadopsi anak yatim piatu dan melatih mereka menjadi pedang tajam melawan klan Dewa Kaisar. Qin Chen mampu bersinar di Gunung Buzu, dan 3 keterampilan suci menelan dewa dan mencerahkan Tao sangatlah penting. Jika ketiga keterampilan suci ini diajarkan kepada anak-anak yatim piatu ini, seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan mampu menciptakan banyak orang kuat seperti Qin Chen yang merupakan rekan praktisi dari 3 jalur. Bagus, sangat bagus, Duan Muking sangat senang. Bahkan dia belum pernah berlatih teknik pembentuk roh melahap dewa dan teknik pemurnian tubuh melahap dewa. Selain itu, saya juga memiliki salinan keterampilan suci tingkat rendah di sini, serta keterampilan suci tiada taraf yang mengembangkan asal mula alam. Qin Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan salinan asli keterampilan Xing Xuan di kota bawah tanah Qinmen. Selain itu, Qin Chen juga berencana untuk mengeluarkan kitab suci alam semesta. Rencana balas dendam membutuhkan kekuatan yang kuat, dan keegoisan tidak akan pernah bisa menyelesaikan rencana balas dendam. Tak perlu dikatakan lagi, Xing Xuan Gong, Sutra Alam Qian Kun merupakan rahasia penting bagi Qin Chen untuk menguasai asal-usul alam. Meski mengamalkan Sutra Alam Qian Kun tidak berarti bisa menguasai asal-muasal alam, hal itu pasti bisa meningkatkan kemungkinannya. Oke, kedatangan Qin Chen membuat Duan Muking dan Qin Wen tidak hanya merasakan kegembiraan reuni, tetapi juga dukungan yang luar biasa kuat. Dukungan semacam ini bisa membuat mereka semakin yakin bahwa klan pemakan dewa bisa menuntaskan balas dendamnya. Setelah itu, Qin Chen mengukir 2 lapisan pertama seni pelatihan roh menelan dewa, 3 lapisan pertama seni pemurnian tubuh menelan dewa, dan 3 lapisan pertama kitab suci alam semesta, masing-masing menjadi batu warisan menurut miliknya sendiri persepsi. Warisan kekuatan suci yang terukir tentunya tidak sebagus aslinya. Namun selama Anda telah berlatih seni menelan Tuhan dan Dao pencerahan, dan pemahaman Anda luar biasa, hanya masalah waktu sebelum Anda menguasainya.
Tidak hanya itu, Qin Chen juga memilih untuk meninggalkan pohon emas Nero dan 2 pembuluh darah kecil abadi di kota bawah tanah. Saya menyimpan 2 pembuluh darah peri kecil. Lingkungan, sumber daya, dan warisan merupakan faktor penting dalam membangun sekte yang kuat. Pada saat yang sama, Qin Chen memetik tunas waktu dari bibit suci waktu. Tunas kali ini masih sangat kecil dan baru tumbuh dari bibit suci waktu. Saat ini hanya 2 kali lipat laju aliran waktu. Tapi itu cukup untuk mengubah aturan waktu seluruh kota bawah tanah. Jangan meremehkan laju aliran waktu ganda, seiring berjalannya waktu, kesenjangannya akan sangat besar. Selain itu, jika kecambah waktu dibudidayakan dengan baik, mereka juga dapat tumbuh menjadi bibit waktu suci atau bahkan pohon suci waktu. Karena kedatangan Qin Chen, kota bawah tanah tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Malam ini, Qin Chen, Duan Muqing, dan Qin Wen menceritakan banyak cerita tentang pengalamannya di alam Chongqing dan alam surga setelah mereka pergi. Duan Muqing dan Qin Wen terdengar bangga sekaligus tertekan. Tapi mereka semua mengetahuinya, inilah gaya dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh suku yang melahap Tuhan. Keesokan harinya, Qin Chen siap mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Di dalam hatinya, ada sebuah rencana. Sekte Qin sekarang memiliki 3 seni suci klan Dewa Menelan, Gong Xing Xuan, dan Sutra Alam Qian Kun, dan latar belakang mereka sangat bagus. Satu-satunya hal buruk adalah lingkungan dan sumber daya. Lingkungan memiliki waktu bertunas dan 2 pembuluh darah peri kecil, yang sedikit membaik, tetapi sumber daya adalah masalah besar. Meskipun Qin Chen meninggalkan beberapa sumber daya yang dia tinggalkan masih jauh dari cukup jika dia ingin membuat pedang tajam yang dapat merusak klan Dewa Kaisar. Oleh karena itu, Qin Chen memutuskan untuk membangun Tianqi untuk Qinmen. Dengan cara ini, klan Qin dapat menarik lebih banyak anak berbakat untuk bergabung. Tentu saja, bergabung dengan Qinmen dan bergabung dengan kota bawah tanah adalah 2 hal yang berbeda. Seperti sekarang, para murid sekte Qin tidak tahu bahwa ada kota tersembunyi di bawah sekte Qin mereka. Tapi ini memberi kota bawah tanah lebih banyak pilihan. Hal terpenting dalam membangun Tianqi adalah substansi murni. Tidak mungkin bagi Qin Chen untuk pindah ke Tianqi di Gunung Buzu. Tujuannya adalah gua luar angkasa Yuan murni. Selama dia menjadi penjaga gunung, Qin Chen dapat pergi ke gua luar angkasa Yuan murni dan memiliki kesempatan untuk membantu Qinmen membangun Tianqi. Sebelumnya, hanya saya yang bekerja keras untuk rencana balas dendam, tapi sekarang, bukan hanya saya. Pergi ke Qinmen kali ini memberi motivasi yang kuat kepada Qin Chen. Setelah kembali ke Gunung Buzu, Qin Chen segera pergi ke istana sekte tersebut. Setelah mendengar bahwa Qin Chen sedang menjalankan misi penilaian penjaga gunung, murid penerima segera mengundang seorang pemimpin, yang tidak lain adalah pemimpin Baiyu. Dalam hal penilaian penjaga gunung, itu bukan lagi sesuatu yang bisa diganggu oleh murid biasa atau bahkan penjaga gunung. Itu kamu, pemimpin Baiyu secara alami sangat terkesan dengan Qin Chen. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Qin Chen mengalahkan Ni Feisu sebelumnya. Dia mengeluarkan sebuah buklet, melihat tugas penilaian penjaga gunung Qin Chen, dan mengangguk, Anda tidak perlu mengautentikasi untuk tugas penilaian kedua. Apakah Anda sudah menyelesaikan yang pertama? Tugas pertama yang ditunjuk oleh kepala Baiyu adalah untuk membunuh. Soal Tiger Saint, Qin Chen mengeluarkan relik Gao Ze. Gao Ze,
pemimpin Baiyu mengangguk dan mengeluarkan buklet lain untuk diperiksa? Ada banyak orang kuat di klan Dewa Kaisar, dan mustahil baginya untuk mengetahui semuanya. Informasi Gao Ze segera ditemukan. Gao Ze, pionir senior dari 5 suku Huangmen dari klan Dewa Kaisar, pionir senior. Mata kepala Baiyu menyipit dan dia terus melihat ke bawah. Xiao Sheng Tiger Sage, saat melihat pionir senior, Baiyu Zuo merasakan ada yang tidak beres. Saat melihat informasi kultivasi Gao Ze, murid Baiyu Zuo terguncang. Misinya harus dianggap selesai, kan? Kata Qin Chen. Pemimpin batu giok putih itu terdiam. Saya meminta Anda untuk membunuh Tiger Sein. Tetapi Anda langsung membunuh Tiger Sein dewasa kecil. Bagaimana mungkin itu tidak dihitung? Apakah kamu yakin tidak mengundang pria bersenjata? Kepala Baiyu bertanya dengan curiga. Memang banyak murid Bu Zousan yang meminta bantuan asing untuk menyelesaikan misinya. Bu Zousan tidak pernah diizinkan, terutama tugas penilaian. Terlebih lagi, misi Qin Chen sebagai penjaga gunung bahkan lebih luar biasa. Oke, Qin Chen mengangguk, baik. Kepala Baiyu memilih untuk mempercayai Qin Chen. Tapi masalah ini tidak sepele, dia juga akan mengajukan penyelidikan sekte. Jika ketahuan, konsekuensinya akan serius. Kemudian, Qin Chen menerima 2 token giok gratis yang dapat ditukar. Qin Chen sudah memikirkan apa yang harus ditukar. Pertama, Qin Chen ingin menukar Xianqi untuk berlatih. Sekarang bantuan Tianqi kepada Qin Chen mulai berkurang. Tetapi Xianqi, yang seperti bantuan ajaib untuk Qin Chen begitu dia berlatih. Kedua, Qin Chen ingin menukar api aneh tingkat bintang. Ini semua bertujuan untuk ditelan oleh Suzaku Blue Flame dan berusaha untuk dipromosikan ke level bintang kelas 2. Dengan cara ini, ledakan api Suzaku bisa menjadi lebih mengerikan. Kami hanya menunggu tugas penilaian ketiga. Qin Chen kembali ke guanya, mengeluarkan Niluo Jinlu dan memperbaikinya. Dia berencana untuk menyempurnakan Niluo Jinlu terlebih dahulu untuk mencapai puncak bijak agung peringkat kedua, dan kemudian menggunakan kolam peri untuk menerobos bijak agung peringkat ketiga. Bersambung.